Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah, sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas dan semoga tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Niat lillahi ta'ala, kita belajar bersama-sama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim disertai dengan doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Dalam proses pembelajaran nanti kalian harus ikhlas, harus sabar, dan harus fokus, istiqomah. Ketika kalian sabar untuk menjalani segala sesuatu, insya Allah semuanya akan terlihat lebih mudah. Kemudian jika kalian belajar dengan ikhlas, ya ikhlas apapun itu pelajarannya, kemudian untuk meraih ridho Allah SWT, insya Allah ilmu itu akan bermanfaat untuk kita semua. Bagi nanti yang mungkin belum paham, bisa diulangi lagi sampai benar-benar paham. Baiklah anak-anakku semuanya, langsung saja kita mulai. Hari ini kita masih membahas tentang mawaris. Oke. Kemarin kita sudah mengetahui ahli waris itu jumlahnya ada dua, yaitu ahli waris asobah dan ahli waris dzawil furud. Nah, asobah sendiri kemarin adalah pihak laki-laki, dan dzawil furud itu bagian warisan yang sudah ditentukan. Ada yang mendapatkan setengah, sepertiga, ada yang mendapatkan seperempat, seperenam, 2/3, dan 1/8. Nah, kemarin kita sudah belajar untuk menghitung ahli waris asobah bin nafsi, di mana menerima harta sisa itu dengan sendirian. Contohnya seperti anak laki-laki, bapak, kakek, cucu laki-laki, semuanya itu bisa menerima warisan, mendapatkan asobah bin nafsi atau sisa harta. Syaratnya tidak ada anak laki-laki. Jika ada anak laki-laki maka mereka terhalang. Nah, sekarang bagaimana jika suami istri itu punya dua anak, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, bagiannya berapa? Nah, kita akan membahas hari ini. Yang kemarin namanya adalah asobah bin nafsi, karena asobah itu ada 3. Yang kedua ini adalah asobah bil ghair. Apa ini asobah bil ghair? Asobah bil ghair. Asobah itu artinya sisa, bil ghair itu berarti dengan yang lainnya. Jadi di sini nanti posisinya adalah pihak perempuan itu kan yang mendapatkan zawil furud atau bagian yang sudah ditentukan, itu nanti akan bisa mendapatkan ahli waris asobah jika dia itu nanti bersama dengan saudara laki-lakinya. Sekarang bisa kalian buka halaman 164, 165. Di situ ada asobah bil ghair. Siapa saja yang bisa menerima asobah bil ghair? Yang menerima asobah bil ghair itu yang pertama adalah jika anak perempuan itu kan seharusnya mendapatkan setengah harta atau 2/3. Tetapi di sini anak perempuan itu bisa mendapatkan asobah bil ghair jika anak perempuan itu jika anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki atau saudara laki-lakinya. Nah,
Yang nomor dua adalah cucu perempuan. Saya singkat, maaf ya, saya singkat PR gitu aja. Cucu perempuan dengan cucu laki-laki. Yang ketiga, maaf ini nanti akan saya singkat-singkat. Yang ketiga adalah saudara perempuan kandung ini juga bisa mendapatkan ahli waris asobah jika dengan saudara laki-laki kandung. Yang keempat adalah saudara perempuan, saudara perempuan seayah ini juga bisa mendapatkan ahli waris asobah jika dengan saudara laki-laki yang seayahnya juga. Nah, keempat kategori inilah yang bisa mendapatkan ahli waris asobah bil ghair. Anak perempuan bisa dapat asobah, cucu perempuan bisa dapat asobah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah juga bisa mendapatkan asobah. Asalkan dengan anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayahnya. Nah, yang mendapatkan ahli waris asobah bil ghair itu siapa? Kedua-duanya menerima harta waris asobah tersebut. Saya hapus dulu, kita ke contoh ya. Bersabar, agak lama. Ini harus menghapus satu persatu dulu. Kita akan menghitung contohnya bagaimana toh ahli waris asobah bil ghair itu. Misalkan ya, ini si mayit
warisnya terdiri dari, ya, ini saya tulis, yang pertama ada suami, satu anak laki-laki, maaf saya singkat saja, dan satu anak perempuan, ya, ini maaf. Yuk, mari kita hitung bersama-sama. Suami ada anak mendapatkan 1/4. Oke. Anak laki-laki dan anak perempuan dapatnya berapa? Kita cek di asobah bil ghair tadi. Jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka keduanya adalah asobah. Namanya asobah. Bil ghair. Kemudian bagaimana? Hartanya 600, karena di sini yang zawil furud hanya 1, kita nggak usah mencari KPK, tidak masalah, karena kan nanti kembalinya juga sama. 1/4, ya, dikali jumlah hartanya 600.000 sama dengan bagiannya suami mendapatkan 150.000. Nah, bagiannya anak laki-laki dan anak perempuan adalah asobah bil ghair, sisa. Berarti sisanya berapa? 600.000 rupiah dikurangi 150. Hasilnya sisanya ada 450. Apakah sudah ketemu dengan seperti ini? Tentu saja belum. 450 ini nanti akan dibagi lagi. Kita masih ingat perbandingan harta waris antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Satu anak laki-laki berarti mendapatkan 2 bagian. Satu anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Kita cek, karena di sini anak laki-lakinya 1, anak perempuannya 1, berarti berapa per berapa? Satu anak laki-laki mendapatkan 2, ditambah satu anak perempuan yang mendapatkan 1, berarti kan 3. Berarti di sini kita tulis 1 anak laki-laki, karena bagiannya anak laki-laki ini adalah 2, maka di sini jadi 2 per, karena satu anak laki-laki tadi bagiannya 2 ditambah bagiannya anak perempuan 1, berarti kan 3. Jadi 2/3 kali 450. Sama dengan, berarti bagiannya satu anak laki-laki dapat 300.000
rupiah. Nah, sekarang bagiannya 1 anak perempuan. Anak perempuan dapatnya adalah 1 bagian. Berarti di sini 1/3 kali 450.000 rupiah. Dapatnya berarti 150. Inilah disebut 2/1. Kita ketemu ya. Di sini yang ini dapat 2, ini dapat 1. Selesai. Apakah cucu perempuan tadi juga berlaku seperti itu? Sama. Jika ahli warisnya tadi hanya suami, 1 cucu perempuan, 1 cucu laki-laki, hasilnya juga sama seperti ini. Jika si mayat hanya meninggalkan suami dan 1 saudara perempuan kandungnya bersama dengan saudara laki-laki kandungnya, berarti kan dua-duanya juga mendapatkan asobah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika jumlah anak laki-lakinya itu bukan 1, anak perempuannya bukan 1? Misalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuannya mayat. Kan pasti ada toh orang itu yang punya anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 1. Nah, berarti pembagiannya bukan 2/3 atau 1/3, bukan. Tetapi kita hitung, kalau anak laki-lakinya 2 dan 1 bagian anak laki-laki itu mendapatkan 2, berarti di situ 2 tambah 2, 4. 4 ditambah bagiannya 1 anak perempuan, berarti 5. Berarti ketemu bagiannya 2 anak laki-laki sama dengan 2/5 kali sisa harta. Bagiannya 1 anak perempuan, 1/5 kali sisa harta. Karena jumlah anak laki-lakinya itu 2, apakah perlu dibagi 2 lagi? Tidak. 2/5 itu nanti sudah ketemu per anak. Begitu. Nanti coba diulang lagi penjelasan dari Bu Alfi ini, mungkin bisa kalian ulang-ulang agar kalian paham. Nah, selanjutnya tidak perlu saya tulis ya, saya dikte. Kalian coba kerjakan soal 1 ini saja, biar kalian lebih paham untuk memahami asobah bil ghair ini. Saya dikte. Si mayat meninggalkan harta waris sebanyak 1.200.000. Hartanya 1.200.000. Ahli warisnya terdiri dari istri, bapaknya mayat, 2 anak laki-lakinya mayat, dan 1 anak perempuannya mayat. Ya, silakan dikerjakan. Semuanya harus mengerjakan ya. Suatu saat kalau masuk pasti buku kalian akan saya cek dengan apa yang kalian tulis ini tadi. Jadi apa yang Bu Alfi jelaskan tolong ditulis. Sekali lagi, ilmu itu tidak hanya didengar saja, tetapi juga perlu ditulis. Karena kalian belajar itu bukan 1 mata pelajaran saja. Kalian belajar berbagai macam pelajaran yang dimana mungkin saat ini kalian bisa paham, ingat, tetapi belum tentu nanti masih ingat lagi atau tidak ya. Jadi perlu, semuanya itu perlu ditulis. Nah, asobah bil ghair mungkin cukup sekian dari Bu Alfi. Nanti saya kasih tugas di tugas kelas, itu bisa kalian kerjakan. Itu sebagai soal-soal latihan saja biar kalian bisa lebih memahami lagi ya. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.